Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Tanpa terasa perguliran waktu yang Allah Subhanahu wa taala pergulirkan kepada kita sampai kepada 1 bulan yang kita nanti-nantikan. 1 bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana kehadirannya adalah merupakan keberkahan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran bulan suci Ramadan di tahun ini adalah merupakan hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena dengan seiring perjalanan waktu yang Allah Subhanahu wa taala pergulirkan kepada kita dan kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ini adalah merupakan taufik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagia rasanya bagi siapapun orang yang bisa menjumpai dan juga bisa melaksanakan kewajiban penting yang ada di dalamnya, karena ia adalah merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditegakkan oleh setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Diawali dengan nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalah idza kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika seruan itu ditujukan untuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, karena merekalah yang sanggup melaksanakan titah perintah Allah untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dan keutamaan yang didapati dari mereka yang melaksanakannya adalah dari closing firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 tadi itu. La'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah manfaat yang kita dapati dari sisi duniawi, yaitu martabat ketakwaan yang kita dapatkan semasa kita hidup di sini, yaitu di dunia. Dan ketika kita berbicara tentang keutamaan yang ada di dalam Ramadan, maka akan ada banyak dalil, akan ada banyak nusus yang kita dapati baik Quran maupun sunnah yang menjelaskan tentang hal itu. Tapi yang paling banyak adalah dari ahaditsun Nabi, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan berharap karena ibtigha'a mardatih, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak menjadi orang yang paling bahagia di sini, yaitu di dunia, saat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu? Tentu jawabannya iya, karena itulah yang kita harapkan. Kita ini makhluk yang sering berpotensi melakukan banyak salah, khilaf, dosa, yang tentu dosa itu harus segera dihapuskan agar kita bisa merengkuh ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita dapatkan itu di dunia maupun di akhirat. Dan itu ada beberapa wasilah, ada beberapa sebab yang perlu kita lakoni dan kita jalani agar Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, karena tak mungkin kebaikan datang kalau tak ada wasilah. Inilah yang menjadi sebab utama kenapa Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya. Karena amalan yang dilakukan oleh hambanya dari amalan-amalan saleh adalah disertai karena keikhlasan, kecintaan
yang murni hanya tertuju dan teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an ada 3 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wabil khusus di awal-awal ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah bahwa orang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-mu'minun, hum salihuna fi zahirihim wa batinihim. Orang mukmin itu adalah orang yang baik secara zahir dan secara batin. Jadi kalau orang Jawa bilang bagus njopon jero, dalamnya bagus, luarnya juga bagus. Humul mu'minun. Jadi tingkah laku yang kemudian dilakukan, ucapan yang kemudian disampaikan secara lisan, semuanya meneduhkan, dan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan sesuai dengan dhau'ul Quran wa sunnah. Humul mu'minun. Sementara golongan yang kedua adalah humul munafiqun, yaitu mereka yang menampakkan sisi yang baik tetapi di dalam hatinya menunjukkan satu sifat buruk, kebenciannya terhadap Islam. Dan ini yang kemudian banyak orang tertipu karenanya, karena polesannya bagus secara penampilan, secara fisik, tapi ternyata dalamnya tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir, yakni hum syarruhum fi dzahir wal batin, yaitu mereka orang yang jelek baik dari sisi zahir maupun dari sisi batin. Udah dalamnya enggak bagus, luarnya juga enggak bagus. Apa itu maksudnya? Ucapan yang disampaikannya, perbuatan yang dilakukannya sama sekali tidak melihat dan kemudian tidak melihat kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang mestinya ia berlakukan di dunia udah tidak pakai lagi. Mereka seperti tidak punya malu, mereka seperti tidak punya kewajiban tanggung jawab yang mereka harus pikul sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hum la yastahyaun, mereka tidak malu. Kalau kita perhatikan dari apa yang Allah sampaikan secara umum tergambar jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu. Liish, lu untuk apa? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita korelasikan ibadah secara umum yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 maupun Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang kaitannya dengan amrus shaum, adalah korelasinya kuat, yaitu la'allakum tattaqun, bahwa inilah target utama, target akhir dari apa yang kita inginkan, yang kita capai, yaitu adalah agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itulah yang akan kita dapatkan untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Tanpa itu nonsen. Orang-orang ingin sukses tapi tidak ada ketakwaan yang berbekal atas apa yang kemudian ia lakukan, maka keberkahan itu tak akan pernah turun di dalamnya. Maka kesuksesan duniawi adalah merupakan kesuksesan yang disertai dengan keridhaan dan juga dengan keberkahan atas apa yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Inilah keutamaan pertama yang kita dapati dari bulan suci Ramadan. Yang rugi bagi orang sudah masuk di dalam bulan suci Ramadan, ampunan sudah Allah sediakan, tapi ternyata ia tak sanggup untuk kemudian datang menjalani satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di hadis yang lain, rugi. Bahkan Rasul mengulang sampai 3 kali, rugi seseorang ketika datang bulan suci Ramadan tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira ma taqaddama min dhanbih, dari dosa-dosa yang lalu, dari 11 bulan berikutnya ataupun 11 bulan sebelumnya adalah merupakan hal di mana mungkin kita banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhanu mukaffiratun lima bainahuma majtanabta al-kaba'ir. Salat 5 waktu, lalu kemudian salat Jumat dari satu ke yang lainnya, atau ke Jumat berikutnya, atau Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, adalah merupakan perkara yang mampu menutupi dosa-dosa, menutupi kesalahan-kesalahan di antara keduanya. Maka kalau kemudian kita akan berpuasa di 11 atau di 1442 Hijriah, maka dosa yang sudah kita lakukan di antara 1441 dan 1442, mudah-mudahan selama dosa yang kita lakukan itu bukan dosa besar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian yang kedua,
bahagianya orang-orang yang beriman saat ketika nanti surga, ketika kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan panggil dan kemudian akan disediakan satu pintu yang kemudian disebut dengan Babur Rayyan. Surga itu banyak pintunya, dan kemudian ada satu pintu yang secara khusus hanya untuk mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlus shaum, ahli berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lalu kemudian mereka akan masuk dalam satu pintu yang orang lain tidak boleh masuk. Artinya hanya secara eksklusif yang kemudian Allah sampaikan bahwa ini loh pintu yang kemudian sudah aku beri nama di atas itu dengan Babur Rayyan, yaitu bab atau pintu yang memang dikaitkan dengan puasa, di mana Ar-Rayyan itu artinya kesegaran. Seperti upah, ganjaran, pahala, dan kemudian balasan terbaik yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Mungkin sejumput kebaikan dari yang dilakukan oleh hambanya, tapi berbalas banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan sakinah, ketenangan, Allah turunkan kebahagiaan di dunia, lalu kemudian Allah sempurnakan balasan itu kelak di hari yaumul qiyamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba-hambanya yang beriman ke dalam surga, dan secara khusus mereka yang berpuasa di bulan Ramadan akan dimasukkan ke dalam satu surga yang kemudian diawali dengan Babur Rayyan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian keutamaan lain yang kita dapatkan selain dari derajat ketakwaan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akses masuk secara khusus ke dalam surganya. Keutamaan berikutnya yang didapati bagi mereka yang mau dan mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah bahwa puasa bulan suci Ramadan itu, atau puasa di bulan suci Ramadan, adalah amalan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung membalas amalan itu. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalas amalan itu, menunjukkan keagungan dari ibadah bulan suci Ramadan, bahwa kalau mungkin ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan catatkan di amalan kebaikan yang nanti akan dibalas, tetapi secara khusus untuk bulan suci Ramadan dan siapapun orang yang berpuasa di dalamnya, maka keutamaan yang langsung akan diberikan dari Allah Sang Khalik. Inilah yang bisa kita dapatkan untuk memberikan penyemangat diri. Kenapa kita dianjurkan, kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Tidak lain tidak bukan adalah kebutuhan kita sendiri untuk mendapatkan apa yang disebut dengan fadail, yang disebut dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta inayahnya kepada kita, sehingga 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa ada aral melintang, tanpa ada hambatan, dan tanpa ada banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan di tahun lalu, dan mudah-mudahan kita tidak mengulang. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa tapi ternyata masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang nista dan nestapa, perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, maka ini bukan hakikat dari puasa yang kita jalani. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hakikat puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi hakikat dari puasa adalah menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang sia-sia dan tidak berkata yang kotor, yang akan memperkeruh kehidupan kita dan juga akan mendegradasi pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Di akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita hadirkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongannya, meminta perlindungannya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan dari hajat yang kita butuhkan. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatin minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi anha'il 'alam. Allahumma ij'al hadha Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur.
Allahumma ij'al hadzal waba'a corona bardan wa salaman li'ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini yang bisa kita manfaatkan dan kemudian bisa kita berikan hasil yang baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.